Selamat pagi para pemirsa Riak Sabda, umat Riak Sakda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian di channel kesayangan Anda, channel Riak Sabda. Nah, pada hari ini Injil bercerita soal Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sangat menarik sekali dibahas dalam Injil untuk hari ini. Nah, dalam Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ceritanya adalah para murid sebenarnya menyingkir ke tempat yang sepi setelah pembunuhan Yohanes Pembaptis. Nah, setelah para murid berkumpul kembali dan Yesus mengajak mereka menyingkir ke tempat yang sepi untuk berdoa. Tetapi karena banyak orang yang mengetahui rencana mereka, jadi banyak orang yang mengikuti mereka. Nah, pada saat hari mulai gelap, Yesus melihat begitu banyak orang yang masih mengikuti mereka. Dan Yesus tahu mereka belum makan. Yesus tahu mereka belum makan. Nah, pada waktu itu ia memerintahkan Filipus, muridnya, untuk memberi makan mereka. Tetapi Filipus mengatakan bahwa 100 dinar itu tidak cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Nah, Yesus berkata, tapi engkau harus memberi mereka makan. Di situ ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan, memberikan kepada Yesus. Seperti gambar ini. Nah, coba lihat. Seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dalam kondisi perjalanan, saya yakin bahwa dia memberikan keseluruhan yang dia punya. Dia memberikan itu kepada Yesus, dan Yesus mulai mengucap syukur dan membagikan kepadanya. Teman-teman sekalian, apa sih yang menarik dari cerita Injil? Memberi makan? Ya, sangat menarik sekali. Memberi makan 5.000 orang, sangat besar sekali. Nah, sekarang, apakah para murid Kristus, para murid Yesus pada hari ini masih bisa memberi makan 5.000 orang? Ya, mungkin bisa bagi orang-orang kaya, bagi orang kecil, untuk memberi makan orang-orang kecil. Tetapi, apakah mampu setiap hari kita memberi makan 5.000 orang? No? Bisa. Sangat bisa. Kenapa? Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Dalam media sosial, dalam dunia virtual, dunia digital saat ini, begitu banyak orang mempublikasikan apapun yang dia punya. Bermake up dia publikasikan, memberi apapun dia publikasikan, apapun yang dia publikasikan, gerak-gerak selangkah apapun dia publikasikan. Nah, sekarang, apakah salah kalau kita memberi makan orang atau memberi sedekah kepada orang, kita publikasikan? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Ya, salah kalau misalnya dalam intensi kita hanya untuk mencari popularitas kita sendiri. Tidak salah dalam artian ini bahwa intensi kita untuk mempublikasikan tersebut adalah untuk melipat gandakan orang yang membantu, yang tergerak hatinya melihat publikasi kita. Saya kembali kepada Injil. Tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, menurut penelitian saat ini adalah di suatu tempat di Yerusalem, di Palestina, di sana. Di sana sudah didirikan sebuah gereja, dan gereja itu diberikan nama apa? The Church of Multiplication. Nah, artinya adalah gereja pelipat gandaan. Gereja pelipat gandaan kalau misalnya kita artikan dalam sekarang adalah melipat gandakan berkat. Nah, apa melipat gandakan berkat? Nah, publikasi tadi yang teman-teman berikan, yang kita publikasikan tadi, misalnya menolong orang, memberi makan, atau seperti ini kita berbagi renungan atau berbagi apapun, adalah melipat gandakan sesuatu yang berbuah kasih. Itu yang terpenting. Karena apa? Intensi yang di dalam hati kita itu harus jelas. Seperti Injil kemarin, bahwa intensi dalam hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Saya selalu mengingatkan dalam renungan harian, saya selalu mengingatkan dalam setiap ulasan-ulasan Injil adalah hati harus tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, teman-teman Muslim sangat paham sekali soal ini, yaitu niat. Nah, niat yang kita bangun dalam hati saat kita mempublikasikan sesuatu adalah untuk
cinta kasih kepada Tuhan. Bukan berarti untuk popularitas kita, bukan untuk hanya sebuah konten atau hanya untuk sebuah pujian atau apa, tidak. Pujian, popularitas pasti akan mengikuti, tetapi niat yang penting adalah niat yang tulus benar-benar untuk membantu orang. Itu yang terpenting dalam cerita Injil hari ini. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah bagaimana meluluskan niat itu tersebut tadi. Nah, di dalam Injil mengatakan bahwa jika tangan kanan memberi, tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Maksudnya apa? Saat kita memberi, jangan sampai setan mengetahui niatmu. Karena apa? Dia akan menggunakan niatmu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena semakin kita populer, semakin kita terkenal, semakin kita banyak dipuji orang, itu akan digunakan oleh setan untuk memplesetkan kita jauh daripada Tuhan. Jadi, kalau misalnya orang memberi sesuatu atau memberi pujian kepada apa yang kita buat, katakan, puji Tuhan. Kalau orang mengatakan kamu, baik sekali kamu ya, sudah memberi ini, sudah memberi itu, kamu kemarin posting begini. Puji Tuhan, itu yang bisa saya lakukan. Karena Tuhan memberi kelebihan kepada saya untuk mereka yang kekurangan. Nah, itu adalah cara orang Kristen untuk memurnikan niat yang ada di dalam hatinya, supaya segala sesuatu, efek-efek samping dari segala sesuatu yang kita buat, renungan-renungan kita buat, atau buah-buah kasih yang kita buat, bukan untuk kita, tetapi untuk Allah sendiri. Jika ada pujian, katakan apa? Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan Allah selalu memberikan kelimpahan kesehatan yang baik kepada kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jika Anda suka video kami, like dan share. Jika Anda pikir ini penting, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan renungan setiap harinya.